Pasukan Garda Revolusi Islam Iran menggelar latihan perang untuk mempersiapkan diri jika Amerika Serikat kembali melakukan serangan. Latihan ini digelar selama 5 hari di wilayah Teheran. Pasukan Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang untuk mempersiapkan diri jika Amerika Serikat kembali melakukan serangan. Latihan pasukan militer Iran digelar selama 5 hari di wilayah Teheran. Pada latihan ini, pasukan Garda Revolusi Iran juga melakukan latihan serangan drone terhadap sasaran helikopter milik Amerika Serikat. Selain itu, pasukan militer Iran juga melakukan latihan pertahanan di darat untuk mencegah musuh yang akan mencoba memasuki wilayah Iran. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengeluarkan ultimatum kepada Amerika Serikat untuk menerima proposal 14 poin Iran. Ia menegaskan jika terus menolak, maka Amerika Serikat akan menghadapi kegagalan. Memasuki pekan ke-11, proses gencatan senjata dalam kondisi kritis setelah negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran buntu. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengeluarkan ultimatum kepada Amerika Serikat untuk menerima proposal 14 poin Iran atau AS akan menghadapi kegagalan. Ghalibaf bersikeras bahwa AS harus mengakui hak-hak Iran jika ingin mengakhiri konflik yang telah melumpuhkan kawasan selama lebih dari 2 bulan. Peringatan dari kepala negosiator Iran tersebut muncul usai Presiden AS Donald Trump menolak tawaran baru dari Iran. Melalui akun resmi media sosial X-nya, Ghalibaf menyebut tidak ada alternatif lain selain menerima proposal Iran. Ia juga menekankan bahwa pendekatan lain hanya akan berakhir gagal dan sia-sia. Semakin Amerika Serikat berlarut-larut, maka semakin banyak uang pajak AS yang dihabiskan. Sebelumnya, Iran menolak untuk mundur dan siap membalas setiap serangan AS. Kebuntuan negosiasi tersebut berdampak terhadap ketegangan di Selat Hormuz, di mana Iran membatasi lalu lintas melalui Selat Hormuz, sedangkan AS blokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Iran mengajukan proposal balasan berisi 14 poin terkait upaya mengakhiri perang di Timur Tengah secara permanen. Proposal tersebut merupakan respons terhadap proposal Amerika Serikat yang sebelumnya diajukan. Iran dilaporkan telah mengajukan proposal berisi 14 poin terhadap proposal Amerika Serikat terkait konflik di Timur Tengah. Proposal balasan tersebut menekankan pada upaya mengakhiri perang secara permanen dan bukan hanya memperpanjang gencatan senjata. Berdasarkan laporan media Iran, 14 poin yang diajukan Iran yakni pertama, perang diakhiri secara permanen dalam 30 hari. Kedua, adanya jaminan tak ada lagi serangan terhadap Iran. Kemudian pasukan Amerika Serikat ditarik dari kawasan. Poin keempat yakni terkait pencabutan seluruh sanksi ekonomi terhadap Iran, pembebasan aset Iran, dan pembayaran ganti rugi perang. Kemudian poin ketujuh yakni pengakuan hak Iran terkait uranium, penghentian permusuhan di kawasan termasuk Lebanon, hingga penghentian blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran. Poin selanjutnya yakni terkait mekanisme baru pengelolaan Selat Hormuz, jaminan kebebasan navigasi, dan penghentian serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Poin ke-13 yakni terkait penghentian penangkapan kapal, dan terakhir yakni pembentukan pengawasan demi menjaga stabilitas kawasan. Sebelumnya, proposal awal dari Amerika Serikat terdiri dari 9 poin, termasuk tawaran gencatan senjata selama 2 bulan. Namun Iran menilai pendekatan tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan akar konflik. Sehingga Iran mengusulkan 14 poin tersebut agar konflik dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari secara permanen.
Namun hingga kini kedua belah pihak masih belum juga mencapai kesepakatan perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkejut dan menghentikan pidatonya saat sebuah benda melintas di atas Gedung Putih. Trump mengira itu adalah serangan drone yang patut diwaspadai. That song. Uh-oh. I thought that was a drone. Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkejut dan menghentikan pidatonya saat sebuah benda melintas di atas Gedung Putih. Trump mengira itu adalah serangan drone yang patut diwaspadai. Uh-oh. I thought that was a drone. They make them in all different sizes nowadays. They can be very destructive, as you probably heard. Dalam acara Rose Garden di Gedung Putih 11 Mei 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga sempat melontarkan gurauan tengah mengesampingkan urusan dengan Iran untuk makan malam bersama tamu undangan yang datang. Padahal hubungan dan perjanjian antara Amerika Serikat dan Iran sedang berada dalam fase krusial. Upaya diplomatik dilakukan secara intensif bersamaan dengan ancaman militer dan kebuntuan negosiasi. Respon Iran terhadap proposal Amerika Serikat membuat peluang damai menjadi kecil. Gencatan senjata dalam kondisi kritis setelah Amerika Serikat meradang atas respon Iran. Sementara Iran membalas akan memberi kejutan pada Amerika Serikat. Saling tolak proposal Amerika Serikat dan Iran makin panas. 1 bulan gencatan senjata tanpa batas, kini Trump meradang atas respon Iran. Gencatan senjata kini dalam kondisi kritis, bahkan Trump menyebut gencatan senjata rapuh. Unbelievably weak. I would say. I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand these are all medical people. And Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Bad prognostic. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living. Jika kondisi kritis gencatan senjata, kekhawatiran akan perang lanjutan mulai terlihat. Terlebih sebelumnya eskalasi di Selat Hormuz tetap tinggi di mana militer Amerika dan Iran tetap saling serang. Sinyal berlanjutnya perang terlihat dari tanggapan juru bicara Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ghalibaf menyebut militer Iran siap menghadapi semua kemungkinan dan yakin Amerika akan terkejut dengan kesiapan militer mereka. Ghalibaf meminta Amerika menerima 14 poin proposal Iran karena tidak ada alternatif lain bagi Amerika. Ghalibaf mengancam Amerika akan menghadapi kegagalan tanpa akhir jika mengabaikan hak-hak rakyat Iran yang tertuang dalam 14 poin usulan Iran. Semakin lama Amerika mengulur waktu, Iran menyebut akan makin banyak uang pajak rakyat Amerika yang akan digunakan untuk menanggung biaya perang. Amerika juga sudah bersiap. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM merilis pesawat tempur mereka patroli di kawasan Timur Tengah mengisi bahan bakar di udara. Militer mereka juga mengejarkan latihan di atas kapal-kapal perang yang bersiaga di perairan Oman. Sementara di media sosial beredar rekaman Bandara Sipil Ben Gurion Israel dipenuhi puluhan pesawat tanker Angkatan Udara Amerika yang mendukung operasi Amerika Israel di Timur Tengah. Bahkan Kepala Otoritas Penerbangan Sipil Israel khawatir Ben Gurion telah berubah menjadi pangkalan militer Amerika. Balas sindiran Presiden Amerika Serikat yang mengatakan proposal Iran sampah, juru bicara Menteri Luar Negeri Iran Ismail Bagei mengatakan Iran adalah negara yang bertanggung jawab dan anti penindas. Ismail juga menyindir perilaku Amerika Serikat yang telah membunuh pemimpin sebuah negara. ایران ثابت کرده ایران قدرت مسئولیت پذیر در منطقه است و در این حال قدرت قلدر ستیز ما قلدر نیستیم ما قلدر ستیز هستیم
نفس حضور آمریکا در منطقه، نفس پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خودش مصداق ایجاد چرخه خشونت و قلدری در منطقه. Saling tolak proposal damai Amerika Serikat dan Iran membuat konflik di Timur Tengah tak kunjung usai. Kini giliran Trump yang tolak proposal Iran. Iran pun membalas tak akan menundukkan kepala kepada musuh. Amerika Serikat lagi-lagi menolak balasan dari Iran atas proposal Amerika Serikat Minggu 10 Mei untuk kesepakatan damai. Penolakan Amerika membuat harapan berakhirnya konflik Timur Tengah yang telah berlangsung 2 bulan lebih menjadi pupus. Dalam media sosialnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru membaca tanggapan Iran dan mengaku tidak menyukainya serta menyebut tidak bisa menerima tanggapan Iran. Tak berselang lama, Teheran merespon penolakan Amerika dengan menyebut tidak akan menundukkan kepala mereka ke hadapan musuh. Melalui kantor media penyiaran pemerintah Iran, Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), pemerintah Iran merilis apa saja tanggapan mereka terhadap proposal Amerika Serikat. Iran minta Amerika harus membayar ganti rugi perang ke Iran. Amerika harus mencabut sanksi ekspor minyak Iran dan melepaskan aset Iran yang diblokir oleh Amerika. 1 bulan gencatan senjata, namun ketegangan Amerika dan Iran tak mereda. Tekanan terhadap Amerika untuk akhiri perang juga meningkat menyusul ancaman krisis global akibat perang. Trump pun berencana mengunjungi Cina pekan ini sebagai bagian upaya penyelesaian konflik Timur Tengah. Pengamat Timur Tengah Yon Mahmudi menilai Amerika Serikat dan Iran sudah tidak mungkin melakukan serangan besar-besaran. Menurutnya, jalur diplomasi dan negosiasi kini menjadi kunci utama menuju perdamaian. Satu sama lain saling melakukan ancaman ya untuk meningkatkan eskalasi dalam perang militer. Tetapi kondisinya saya kira tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan serangan besar-besaran. Bagi Amerika saya kira memerlukan waktu untuk bisa kembali melakukan serangan itu ya. Walaupun Iran sendiri kan sudah siap siaga karena sewaktu-waktu bisa melakukan serangan balik kepada Amerika. Maka jalan yang akan ditempuh tentu adalah negosiasi ini, tinggal kedua belah pihak mencari titik temu yang bisa masing-masing menyelamatkan mukanya begitu ya. Iran juga tidak mau dianggap menyerah. Amerika juga tidak mau dikatakan kalau dia gagal mengalahkan Amerika. Nah, disinilah titik win-win solution yang tentu harus memperhatikan juga kondisi global ya, negara-negara yang terdampak yang bisa memberikan tekanan ya kedua belah pihak untuk bisa mengakhiri peperangan, terutama membuka kembali ya secara normal Selat Hormuz itu. Tapi kalau kembali seperti perang pertama, serangan Amerika dan Israel nampaknya sih diprediksi tidak akan ke arah sana, karena kalau itu ya berarti ya benar-benar kembali kepada total war dan pasti dampaknya akan sangat besar dan akan menggunakan senjata yang lebih masif ya oleh pihak Amerika. Tapi ini kan harus ada persetujuan ya dari Kongres kalau ini dilakukan. Baik Pak Yon, ini dengan saat ini proposal Iran ditolak begitu, lalu bagaimana respon negara-negara lain ini Pak Yon? Sebenarnya kan kalau kita lihat secara general gitu ya Pak, sebenarnya negara-negara lain ini sudah banyak yang menyudutkan Amerika Serikat sendiri dengan egonya yang selalu enggan begitu dikatakan kalah, meskipun sebenarnya kita ketahui kalau secara kasat mata Amerika ini memang sudah kalah gitu ya kalau dari strategi perangnya sendiri dari Iran. Iya. Memang kalau di dalam pertandingan ya itu Amerika mau tidak mau harus diakui telah mengalami cedera begitu ya. Walaupun tidak ingin diketahui dan tetap ya sebagai pihak yang masih gagah berani ya akan terus menekan Iran. Sementara Iran sendiri kan sudah terbiasa ya dengan cedera ekonomi, politik dan lain sebagainya. Maka tentu tidak seperti Amerika saat ini yang dengan itu tadi ya
beberapa hal potensi kelemahan yang sudah terekspos ya, baik dari sisi diplomasi maupun militernya. Strategi Amerika kan jadi nampak ya berubah-ubah begitu ya. Dari ingin menghancurkan total Iran, mengganti, kemudian beralih ke Selat Hormuz ya. Sekarang kemudian beralih lagi ya dengan operasi pembebasan dengan meminta negara-negara untuk bergabung. Tetapi kan negara-negara lain tidak mau bergabung sebelum kemudian perang itu benar-benar diakhiri, sehingga mereka tidak mau dianggap bergabung dengan Amerika. Maka posisi Amerika sebenarnya sudah terjepit ya, sekutu utamanya di Timur Tengah ya, negara-negara Teluk itu kan sudah menolak ya, pangkalan militer mereka digunakan untuk berperang. Ini artinya ya teman dekatnya sudah tidak mendukung, Eropa yang dulu menjadi sekutu utama juga menyalahkan Amerika, ya tidak ada pilihan lain ya kecuali harusnya secara rasional kemudian mengakhiri peperangan ini. Tapi kan Trump masih ingin dapat kredit, dia ingin mendapatkan tepuk tangan di akhir ketika dia menyatakan bahwa perang telah selesai, bahwa dia adalah pemimpin yang hebat yang menjaga perdamaian, walaupun esensinya justru yang menciptakan konflik, termasuk juga dampak penutupan selat. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.